Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai efisiensi kebijakan moneter dari 10 negara Asia. Nah, pertama saya akan membahas dari negara Cina. Efisiensi kebijakan moneter dari negara Cina telah mengalami perubahan signifikan seiring evolusi instrumen dan kerangka kebijakan, serta tantangan struktural ekonomi domestik dan global. Perkembangan instrumen dan efektivitas kebijakan Cina telah beralih dari dominasi instrumen berbasis kuantitas seperti pengendalian jumlah uang beredar dan kredit menuju instrumen berbasis harga seperti suku bunga dan acuan. Efektivitas instrumen berbasis harga meningkat seiring liberasi suku bunga dan kini instrumen harga sama efektivitas dengan instrumen kuantitas dalam mempengaruhi suku bunga pasar. Namun, dalam menjaga stabilitas harga, instrumen kuantitas masih memiliki peran penting dan belum dapat sepenuhnya ditinggalkan. Efektivitas dalam konteks krisis dan siklus ekonomi pada masa krisis seperti krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19, kebijakan moneter ekspansif Cina terbukti mampu mendukung stabilitas keuangan dan pemulihan ekonomi, terutama melalui instrumen kuantitatif. Namun, pada periode pertumbuhan normal, kebijakan berbasis harga lebih efektif untuk pengendalian makroekonomi. Efektivitas kebijakan juga sangat berpengaruh oleh koordinasi dengan kebijakan fiskal. Tantangan transmisi dan hambatan struktural kebijakan moneter di Cina masih menghadapi hambatan seperti dominasi bank milik negara, perkembangan shadow banking, dan lemahnya hubungan antara pasar modal dan fundamental ekonomi. Aktivitas kebijakan juga bervariasi antara wilayah dan jenis perusahaan, di mana perusahaan non-BUMN dan yang memiliki keterbatasan pembiayaan lebih sensitif terhadap pemerintahan kebijakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai efisiensi kebijakan moneter di negara Indonesia. Efisiensi kebijakan moneter di Indonesia terus berkembang, didorong oleh adaptasi instrumen, sinergi dengan kebijakan fiskal, serta respons dinamika global dan domestik. Kebijakan moneter di Bank Indonesia terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Meski tetap menghadapi tantangan eksternal seperti volatilitas harga komoditas global dan gejolak pasar keuangan dunia instrumental seperti suku bunga acuan, pengendalian jumlah uang yang beredar, dan operasi pasar terbuka berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia. Kanal transmisi yang paling efektif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah kredit, sedangkan kanal suku bunga lebih efektif untuk mengendalikan inflasi. Dampak jangka panjang dan pendeknya, kebijakan moneter berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi dan jumlah uang beredar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Efek suku bunga dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi lebih terasa dalam jangka panjang, sementara pengaruh jumlah uang beredar cenderung lebih kuat dalam jangka pendek. Sinergi dengan kebijakan fiskal dan respon krisis. Efisiensi kebijakan moneter meningkat saat dikombinasikan dengan kebijakan fiskal, terutama dalam menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19. Sinergi ini memperkuat pemulihan ekonomi di Indonesia, menjaga stabilitas keuangan, dan menekankan dampak negatif fiskal serta eksternal. Koordinasi yang baik antara otoritas moneter dan fiskal menjadi kunci efektivitas kebijakan serta keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi moneter pada negara Jepang. Efisiensi kebijakan moneter di Jepang menjadi sorotan dunia karena respon inovatif Bank of Jepang, yaitu disingkat BOJ, terhadap stagnasi ekonomi dan deflasi perpanjang sejak 1990-an. Jepang menjadi pelopor dalam menggunakan kebijakan moneter tindakan konvensional seperti quantitative easing atau QE, negative interest rate policy, dan yield curve control. Efektivitas jangka pendek dan jangka panjang kebijakan moneter ekspansif, baik konvensional namun tidak konvensional, terbukti efektif dalam menstabilkan fluktuasi ekonomi pendek dan mendorong pertumbuhan output serta aktivitas ekonomi real.
Misalnya kebijakan kuantitatif and qualitative monetary easing yaitu QQA sejak 2013 meningkatkan PDB real sekitar 0,9 sampai 1,3% dan inflasi sekitar 0,6 sampai 0,7 poin persentase per tahun. Namun, dampak positif ini cenderung bersifat sementara dan lebih kuat pada periode awal implementasi. Saluran transmisi dan dampak sektoral kebijakan moneter Jepang bekerja melalui beberapa saluran seperti suku bunga, kredit perbankan, dan harga aset. Saluran kredit perbankan terbukti efektif terutama bagi bank regional dan perusahaan kecil menengah. Namun, pada harga aset dan nilai tukar tidak selalu konsisten dan investasi float asing lebih efektif dalam jangka pendek daripada jangka panjang. Selanjutnya dari negara Singapura, bagaimana kebijakan moneter di Singapura dengan fokus utama pada pengelolaan nilai tukar daripada suku bunga, menyesuaikan dengan karakteristik ekonomi yang sangat terbuka dan bergantung pada perdagangan internasional. Kerangka dan efektivitas kebijakan monetary authority of Singapore menggunakan sistem manage float berbasis basket, band, dan crawl, di mana nilai tukar dolar Singapura dikelola terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Pendekatan ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga dan inflasi rendah selama beberapa dekade, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekspor. Kebijakan ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi guncangan eksternal seperti krisis keuangan Asia dan pandemi COVID-19 dengan mampu menyesuaikan kebijakan secara responsif dan tepat waktu. Saluran transmisi dan respon terhadap krisis kebijakan moneter di negara Singapura sangat bergantung pada pengelolaan nilai tukar yang lebih berpengaruh terhadap inflasi berbandingkan suku bunga. Mengingat porsi impor yang sangat besar dalam konsumsi domestik, MAS secara aktif melakukan investasi di pasar float asing untuk menjaga nilai tukar dalam krisis yang ditetapkan, serta mengelola likuiditas domestik melalui operasi pasar uang selama krisis. Seperti pandemi, kebijakan ini terbukti efektif menstabilkan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar. Selanjutnya ada keunggulan dan tantangan pada kebijakan moneter di negara Singapura, yaitu kemampuannya menjaga stabilitas harga dan mencegah spekulasi terhadap mata uang domestik, sekaligus memberi ruang bagi penyesuaian makroekonomi tanpa harus mengorbankan pertumbuhan. Namun, tantangan tetap ada seperti potensi tekanan dari arus modal global dan kebutuhan untuk menyesuaikan kerangka kebijakan agar tetap relevan di tengah perubahan ekonomi global. Baik, di negara selanjutnya, efisiensi kebijakan moneter di negara Turki yang dimana sangat dipengaruhi oleh dinamika inflasi tinggi, volatilitas nilai tukar, dan perubahan resmi kebijakan dalam 2 dekade terakhir. Bank Sentral Republik Turki atau CBRT telah menerapkan berbagai instrumen konvensional dan tidak konvensional dengan hasil yang beragam terhadap stabilitas makroekonomi. Evolusi dan efektivitas kebijakan. Setelah krisis 2001, Turki mengadopsi resmi tragedi inflasi dan memperkuat independensi bank sentral yang awalnya berhasil menurunkan inflasi dan menstabilkan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kompetensi perbankan, dan fleksibilitas nilai tukar. Dan kondisi makroekonomi. Penyesuaian suku bunga acuan umumnya dapat ditransmisikan ke suku bunga kredit dan deposit dalam waktu kurang dari 8 bulan. Meski transmisi ini tidak selalu konsisten dan dapat melemah dalam kondisi tertentu. Tantangan dan keterbatasan efektivitas kebijakan moneter di Turki cenderung lebih kuat pada periode resesi atau perlambatan kredit, namun lebih lemah saat ekspansi ekonomi. Selain itu, kebijakan moneter memiliki dampak terbatas pada pertumbuhan output, terutama karena pengaruh besar faktor eksternal seperti arus modal global dan volatilitas nilai tukar kebijakan ultra longgar atau ultra loss.
dengan suku bunga sangat rendah di tengah inflasi tinggi terbukti tidak efektif, bahkan memperburuk depresiasi mata uang dan lonjakan inflasi. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan kurang kredibel juga memperlemah kepercayaan pasar dan transmisi kebijakan. Inovasi dan instrumen tidak konvensional, di mana Bank Sentral Republik Turki memperkenalkan instrumen seperti optimization dan swap flash untuk mengelola likuiditas dan volatility nilai tukar. Instrumen ini efektif dalam menstabilitaskan pasar keuangan dan neraca transaksi berjalan, namun efektifnya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terbatas. Studi terbaru juga menyorot pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas untuk memperkuat dampak kebijakan moneter, terutama pada kurva imbal hasil obligasi pemerintah. Negara selanjutnya yaitu adalah negara Korea Selatan, yang dimana kebijakan moneter Korea Selatan telah mengalami transformasi signifikan sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dengan adopsi resmi targeting inflasi dan penguatan independensi Bank of Korea atau BOK. Efisiensi kebijakan ini terus diuji oleh dinamika global, perubahan instrumen dan tantangan domestik. Evolusi dan efektivitas kebijakan sejak tahun 2000, efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan output di Korea Selatan cenderung menurun, namun tetap signifikan dalam menstimulasi aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi. Pergeseran instrumen dari targeting agregat moneter atau M2 ke suku bunga acuan terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan, di mana penggunaan suku bunga lebih mampu mempengaruhi harga dan produksi industri dibandingkan M2 yang dampaknya cenderung singkat dan terbatas pada harga respon terhadap guncangan eksternal dan inovasi kebijakan. Bank of Korea secara adaptif menyesuaikan kebijakan moneter terhadap ketidakpastian global, termasuk melalui penerapan Taylor Rule yang dimodifikasi dan intervensi di pasar valuta asing, di mana langkah-langkah ini efektif menstabilitaskan inflasi, mendukung pertumbuhan dan melindungi perekonomian dari volatilitas nilai tukar, terutama mengingat ketergantungan Korea Selatan pada ekspor. Namun, transmisi kebijakan moneter lebih kuat saat resesi dan cenderung lemah saat ekspansi ekonomi. Tantangan dan kompleksitas efektivitas kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh arus modal global, volatilitas pasar keuangan dan integrasi ekonomi internasional sejak pertengahan tahun 2000-an. Pengaruh kebijakan moneter AS terhadap pasar keuangan Korea meningkat, sehingga efektivitas kebijakan domestik dapat melemah akibat mobilitas modal yang tinggi. Selain itu, transmisi kebijakan melalui saluran harga aset dan kredit perbankan di Korea cenderung terbatas, sehingga Bank of Korea perlu berhati-hati dalam meniru kebijakan negara lain seperti negara Jepang. Efisiensi kebijakan moneter Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi berbasis minyak, rezim nilai tukar tetap terhadap dolar AS, dan peran sistem perbankan ganda konvensional dan syariah. Kebijakan moneter dijalankan oleh Saudi Arabia, yang dimana dengan tujuan utama menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Namun, efektivitasnya memiliki beberapa keterbatasan struktural. Tantangan efisiensi dan efektivitas kebijakan moneter di Arab Saudi cenderung terbatas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama karena dominasi sektor minyak dan ketergantungan pada kebijakan moneter AS. Studi empiris menunjukkan bahwa perubahan jumlah uang beredar dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sedangkan pengeluaran pemerintah justru lebih berdampak. Selain itu, selama krisis seperti COVID-19, kebijakan moneter cenderung kurang aktif dibandingkan kebijakan fiskal, dan kombinasi keduanya diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Inovasi dan implikasi kebijakan, meskipun instrumen suku bunga dan money supply atau
sama tetap dapat memanfaatkan kebijakan moneter untuk memperdalam sektor keuangan dan mendukung diversifikasi ekonomi, terutama melalui penguatan saluran kredit dan pengembangan instrumen keuangan. Beberapa penelitian juga merekomendasikan agar Arab Saudi mempertimbangkan alternatif seperti inflation targeting untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas kebijakan moneter di masa depan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang efisiensi di negara Taiwan, yang dimana efisiensi kebijakan moneter Taiwan ini dipengaruhi oleh dinamika domestik seperti struktur demografi, rezim nilai tukar dan keterbukaan ekonomi, serta faktor eksternal seperti kebijakan moneter global, yang dimana Bank Sentral Taiwan menggunakan berbagai instrumen termasuk pengendalian agregat moneter, suku bunga dan operasi pasar terbuka, serta untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada juga tentang faktor penentu efisiensi, yang dimana efektivitas kebijakan moneter Taiwan ini sangat dipengaruhi oleh struktur demografi, yang dimana penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter lebih efektif ketika proporsi penduduk usia produktif menunjukkan usia produktif 15-54 tahun itu sangat tinggi, namun menjadi kurang efektif seiring meningkatnya populasi anak-anak dan lansia. Dan dengan tren penuaan populasi yang pesat, efektivitas kebijakan moneter ini diperkirakan akan menurun, sehingga kebijakan pendukung seperti peningkatan fertilitas dan imigrasi tenaga kerja muda menjadi penting untuk menjaga efisiensi kebijakan moneter. Di sini kita juga akan membahas tentang instrumen dan respons kebijakan, yang dimana Bank Sentral Taiwan ini secara historis berhasil menjaga inflasi tetap rendah melalui kombinasi instrumen, yang dimana terutama dengan mengandalkan operasi pasar terbuka dan mengendalikan agregat moneter. Studi model ekonomi menunjukkan bahwa pengendalian pertumbuhan agregat ini lebih efektif dalam menstabilkan inflasi dan output dibanding aturan suku bunga, terutama dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan dapat menurun pada periode jaminan simpan penuh, di mana transmisi kebijakan ke sektor perbankan menjadi kurang signifikan. Dan selanjutnya terdapat tantangan eksternal dan asimetris efek, yang dimana kebijakan moneter Taiwan juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter Amerika Serikat, terutama selama periode kebijakan tidak konvensional serta kuantitatif easing, yang memicu interaktif Bank Sentral Taiwan di pasar valuta asing dan operasional pasar terbuka untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Efek kebijakan moneter juga bersifat asimetris, di mana pengelonggaran moneter lebih efektif pada rezim inflasi rendah, namun kurang efektif atau bahkan berdampak negatif pada rezim inflasi tinggi. Dan selanjutnya saya akan membahas dari negara Rusia, yang dimana efisiensi kebijakan moneter Rusia menjadi sorotan utama dalam menghadapi tantangan eksternal seperti sanksi ekonomi, volatilitas pasar global, dan kebutuhan stabilitas domestik. Dan Bank Sentral Rusia, Bank of Russia, yang dimana telah bertransformasi dari rezim nilai tukar tetap menuju inflasi tertinggi yang mengelola suku bunga sebagai instrumen utama. Namun efektivitasnya masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural dan respon ekonomi yang kompleks. Dan karakteristiknya, sejak 2014, Bank of Russia mengadopsi rezim nilai tukar mengambang dan menargetkan inflasi dengan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama. Tujuan utamanya ialah menjaga stabilitas rubel dan inflasi mendekati target 4%. Namun penelitian menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga acuan tidak selalu efektif menekankan inflasi secara signifikan, tetapi sementara dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktif industri justru lebih terasa. Efek transmisi kebijakan moneter juga tidak merasa di keseluruhan wilayah di seluruh wilayah Rusia, terutama di daerah dengan sistem perbankan yang kurang berkembang. Terdapat tantangan efisiensi dan respon ekonomi, yang dimana efektivitas kebijakan moneter di Rusia seringkali terbatas oleh faktor eksternal, yang dimana pembatasan akses ke pasar keuangan global dan internal, struktur ekonomi domestik sektor negara, dan koordinasi fiskal moneter yang lemah.
Dan kebijakan moneter yang terlalu ketat cenderung menahan pertumbuhan ekonomi tanpa secara konsisten menurunkan inflasi. Bahkan dapat memicu supply degradation dan memperbesar biaya ekonomi. Dan selain itu juga transmisi kebijakan moneter ke sektor real, perbankan masih menghadapi hambatan seperti respon bank yang lebih memilih instrumen jangka pendek dan kurangnya respon di pasar kredit nasional. Selanjutnya ada implikasi dan arah kebijakan. Penelitian menekankan perlunya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal serta disertifikasi instrumen kebijakan untuk meningkatkan efisiensi. Penggunaan instrumen tunggal seperti suku bunga acuan dinilai tidak cukup sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan program pembiayaan terarah dan reformasi struktur. Serta digitalisasi dan pengembangan infrastruktur keuangan juga menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke depan. Selanjutnya, negara India. Efisiensi kebijakan moneter India telah meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir, terutama setelah adopsi kerangka Flexible Inflation Targeting pada 2016. Reserve Bank of India atau RBI kini menargetkan inflasi 4% atau kurang dari 2%, dengan instrumen utama merupakan penyesuaian suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, serta pengelolaan likuiditas dan rasio cadangan. Di sini juga terdapat transformasi dan efektivitas kebijakan yang dimana penerapan FIT dan pembentukan monetary policy commitment memperkuat transparansi, kredibilitas, dan responsivitas kebijakan moneter. Bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan moneter India ini lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga, baik dalam jangka pendek maupun panjang, meskipun tetap mempengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas global dan guncangan pasokan. Penggagatan moneter melalui kenaikan repo rate terbukti bahwa penahanan laju inflasi meski berdampaknya terhadap penumpukan ekonomi dan ekonomi bersifat jangka pendek. Dan di sini juga terdapat tantangan dan keterbatasan yang dimana efisiensi kebijakan moneter di India. Selanjutnya terdapat tantangan dan keterbatasan yang dimana efisiensi kebijakan moneter di India masih menghadapi tantangan transmisi kebijakan yang tidak merata, terutama pada sektor informal dan wilayah rural. Selain itu, faktor-faktor seperti ekspektasi inflasi rumah tangga, volatilitas harga pangan, dan koordinasi dengan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Studi juga menyoroti perlunya peningkatan akurasi, proyeksi inflasi, dan penguatan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dan di sini kita juga mendapatkan tentang inovasi dan respon krisis, yang dimana selama pandemi COVID-19, RBI mengadopsi kebijakan moneter konvensional dan non-konvensional seperti target long term, repo operasional, dan pelonggaran likuiditas yang terbukti efektif menurunkan imbal hasil obligasi dan menjaga stabilitas keuangan. Dan pengalaman ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan dan fleksibilitas instrumen sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kebijakan moneter di tengah ketidakpastian global.